Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk agenda selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dan juga paparan dari Chief Audit Eksekutif PT Pertamina Persero. Untuk itu kami mengundang Bapak Agus Mudiatno selaku Chief Audit Eksekutif PT Pertamina Persero untuk dapat naik ke atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Ini yang saya hormati banyak sekali di sini. Jadi mungkin saya nggak perlu sebut satu-satu, tapi saya sangat senang pagi ini bisa bertemu dengan banyak rekan-rekan seprofesi dan juga pejabat-pejabat yang mewakili stakeholders kami. Jadi sekali lagi terima kasih sudah datang di acara gabungan IAE dan Pertamina pagi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini kalau tadi Pak BTP bicaranya lebih non teknis ya, jadi kalau saya pasti diharapnya bicara lebih teknis. Jadi kita lihat ada beberapa hal yang pagi ini ingin saya sampaikan. Oke, jadi ada 6 hal yang ingin kami sampaikan pagi ini. Jadi saya nanti akan cerita dikit. Jadi memang acara pagi ini yang saya khususkan, saya akan lebih banyak cerita. Karena kalau ngomong soal teori, kita di internal audit itu kan sudah kenyang dengan teori gitu ya. Jadi kita fokus ke, oke, apa yang saya ingin share, apa yang pernah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga cerita saya nanti nggak bosenin, ya mudah-mudahan. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih dulu nih kepada Pak BTP dan juga kepada Bu Nike Widiawati di Rut Pertamina. Tadi Pak BTP sudah sampaikan dan Bu Angela tadi juga sudah mempoint out bahwa tanpa dukungan manajemen yang kuat, yang strong, yang strict, ya, internal audit itu nggak bisa apa-apa, Bapak dan Ibu. Jadi kami di Pertamina, internal audit Pertamina hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk perusahaan, itu juga karena support yang luar biasa dari Dirut, dari Komut dan seluruh jajaran direksi dan BOD. Nih saya di sini saya mengucapkan terima kasih karena dengan itu kita bisa, internal audit Pertamina bisa mengeksplor seluruh hal yang seharusnya dilakukan oleh internal auditor di perusahaan. Oke. Bapak dan Ibu, seperti terlihat di layar, jadi saya akan cerita dikit soal background kenapa hari ini kita bicara assurance-based consulting. Kemudian kita bicara standarnya, ya, lalu expected outcome, kemudian bagaimana cara kita memanage conflict of interest, lalu gimana cara mengalokasikan waktu untuk consulting, dan terakhir saya akan bicara sedikit tentang stakeholder perception. Oke, kita mulai dengan yang pertama dulu. Nah ini cerita pertama, kita mulai. Di 2003, saya join sebagai salah satu leader di performance audit di PT Kereta Api. PT Kereta Api Indonesia, bukan Malaysia ya. Jadi sesuai dengan gambarnya ini kereta api. Jadi ini perusahaan publik, jadi nggak apa-apa kalau saya saya ceritakan zaman itu 2003. Itu artinya 20 tahun yang lalu ya, sudah expired sekarang sebetulnya. Tapi ada cerita yang sangat menarik di sana. Jadi pada saat kami melakukan performance audit, timnya tim besar gabungan antara konsultan dalam negeri dan luar negeri yang danain juga World Bank waktu itu. Kita come up dengan report kurang lebih 6.000 halaman. Di dalam report itu tergambar dengan sangat jelas posisi kereta api saat itu, ya, dan ekspektasinya ke depan dan apa yang harus dilakukan ke depan. Ya, sebagai contoh nih, 2003 kalau Bapak dan Ibu
suka naik kereta api, saya sih yakin tahun 2003 mungkin kita belum suka naik kereta api, ya karena masih berantakan lah, jalur dan sebagainya belum tertata rapi seperti sekarang. Ya. Saat itu misalnya stasiun itu sebetulnya kalau menurut hasil evaluasi kita, kereta api itu tidak perlu keluar duit untuk bikin stasiun yang bagus. Cukup kerjasama dengan pengembang, ya, developer perumahan, bikin stasiunnya di sana. Dan ini sudah saya buktikan. Jadi sebagai contoh, pada saat melakukan audit itu, salah satu dari tes case yang kami lakukan, kami ketemu dengan direksi PT BSD waktu itu, Bumi Serpong Damai. Nah, kita cerita apa yang bisa menjadi kerjasama yang simbiosis mutualisme antara kereta api dengan PT BSD. Singkat cerita, saat itu PT BSD memberikan penawaran, kami akan bangunkan stasiun di BSD, di dalam BSD, bukan di posisi sekarang, tapi posisi yang memungkinkan intermoda operation. Lokasinya luas. Apa yang mereka minta? Kami cuma meminta supaya ruko-ruko di luar stasiun, di depan stasiun itu menjadi hak kami untuk operasikan. Stasiun dan perangkatnya itu akan dihibahkan kepada kereta api. Itu salah satu contohnya. Jadi artinya apa? Kalau kita mau sedikit masuk ke dalam, itu bisa dilakukan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ini cuma salah satu dari sekian ratus ide bisnis yang bisa dilakukan oleh kereta api, tapi itu pun nggak jalan. Dan ini baru jalan 10 tahun kemudian, pada saat Pak Jonan masuk ke kereta api. Nah, saya bayangkan waktu itu kalau seandainya kami sebagai auditor diberikan kepercayaan untuk membantu kereta api jadi konsultan, rasanya solusi-solusi praktis tadi itu bisa kita lakukan. Tapi itu tidak terjadi. Jadi story pertama ini adalah story tentang kekecewaan bahwa sebetulnya auditor itu bisa menjadi konsultan yang baik, memberikan solusi bisnis untuk perusahaan, tapi nggak bisa terjadi. Salah satunya waktu itu karena memang di dalam kontrak kita itu kita dilarang untuk memberikan jasa konsultasi. Oke, itu cerita pertama. Kemudian cerita kedua, saya akan cerita dikit tentang procurement. Jadi di 2002 kami melakukan evaluasi terhadap satu divisi procurement di satu bank besar di Indonesia. Ya, nah ekspektasinya terjadi efisiensi ya, yang cukup signifikan di sana. Nah, pada saat kami masuk, kita lakukan evaluasi gaya audit standar gitu ya. Nah, yang kita lihat apa di sana? Kalau kita bicara procurement, ada satu hukum namanya hukum 70-30. Hukum 70-30 itu bilang bahwa kalau kita punya budget pengadaan 100 miliar gitu ya, yang 70 miliar itu adalah pengadaan yang secara frekuensi itu hanya 30%. Sementara yang nilainya 30 miliar itu secara frekuensi itu adalah 70%. Itu hukum 70-30. Nah, kesalahan yang paling umum terjadi di banyak perusahaan, 70% nilai transaksi tadi ditangani hanya oleh 30% orang procurement. Jadi justru angka yang besar tadi ditangani oleh 30% orang procurement. Sementara transaksi yang value-nya 70%, yang value-nya 30% itu ditangani oleh 70% orang procurement. Dampaknya apa? Pertama, kalau kita bicara 70% transaksi, volume transaksi itu nilainya hanya 30%, artinya pengadaan itu kecil-kecil. Pada saat kita tim procurement fokus ke yang kecil-kecil ini, yang terjadi jadi mengada-ada. Contoh, beli ATK. Beli ATK kok pakai prosesnya ribet bener gitu. Nggak perlu. Nah, jadi hukum 70-30 ini kalau kita terapkan dengan benar, kita harus balik. Jadi artinya apa? 70% dari tim procurement harus mengawal 70% value dari procurement.
30% tim procurement harus mengawal hanya 30% value dari procurement. Nah, gimana caranya? Nah, 30% value ini karena pengadaan kecil-kecil bikin sistematis, bikin by system. Ya, kalau zaman sekarang ya udah belinya di Tokped aja deh, di Shopee aja. Toh harganya ambil harga terendah, buktikan aja bahwa itu harga terendah, selesai. Ini contoh solusi praktis. 70%-nya gimana? 70% ini pasti karena angkanya gede-gede, volumenya juga sedikit. Kalau di Pertamina ini contohnya adalah kita bikin kilang. Satu kilang itu nilainya bisa sangat besar. Ya, sangat besarnya berapa sih? Bisa di atas 5 miliar dolar. 1 miliar dolar, 5 miliar dolar dikalikan 15.000, kaliin aja nilainya berapa triliun gitu ya. Nah, kalau kembali ke yang kami lakukan tadi di 2002, bank saat itu belum zaman digital full kayak sekarang, itu pengadaan terbesar itu berupa formulir. Jadi pengadaan formulir, contoh kita formulir transfer dan lain-lain, itu menjadi bagian paling besar. Mereka lakukan dengan cara tradisional. Ya, nah, begitu hukum 70-30 ini kita minta untuk diterapkan, rekomendasi salah satunya gini. Oke, kita cek nih. Ini satu yang terbesar adalah pengadaan formulir. Kita lihat, oke, ini ada 10 vendor terbesar. Kita pilih 4 terbesar. 4 terbesar ini perusahaan kita minta untuk invest di situ, chip in di perusahaannya. Dampaknya apa? Kita jadi ngerti harga pokoknya berapa. Jadi kita bisa mendapatkan nantinya barang dengan harga yang benar-benar sangat murah karena kita pemilik di situ. Kita ngerti kasih marginnya berapa persen kita tahu. Ya. Kedua, kita karena dia bank dibantu nih. Jadi 4 vendor ini dibantu supaya jadi besar. Jadi kualitas terjaga, harga bagus, kita punya perusahaan yang menghasilkan juga untuk ke depan. Nah, ini adalah bagian yang menyenangkan karena hasil audit kita rekomendasinya dipakai. Nah, ekspektasi kami di Pertamina, kami juga ingin melakukan hal ini. Cuman BUMN itu nggak mudah, tapi kami yakin kita bisa. Ya, jadi kembali ke pokok bahasan ini dari persepsi saya pribadi, pengalaman selama ini, betul. Kalau kita ngaudit, ya, kita auditor ini harusnya berada di posisi yang paling pas untuk bisa menjadi konsultan. Ya, karena tahu mesti ngapain. Nah, di belakang ini sebetulnya ada beberapa hal yang saya sorot ini intermezzo nih. Untuk jadi auditor perlunya apa sih? Satu, pinter. Ya, kita harus pinter dulu nih. Paling enggak ngerti lebih dulu. Ya, sama pinternya di manajemen nggak apa-apa. It's okay, nggak harus lebih pinter. Tetapi kita harus tahu lebih dulu. Kita belajar lebih dulu. Tapi pinter aja nggak cukup. Kita harus tambahkan berani. Nah, nanti di berikutnya saya akan cerita soal keberanian ini. Oke. Berikutnya saya akan cerita soal standar. Kalau kita lihat nih, IAE itu di sebelah kiri itu memberikan standar definisi consulting services. Ya, ini saya ambil dari glossary. Tadi Bu Angela sudah memberikan kabar bahwa akan ada perubahan. Saya nggak tahu nanti akan berubah atau enggak. Tapi kalau saya lihat nih, ini ada banyak nih. Sangat standar consulting, ada advisory and related client service, ya. Kemudian nature dan scope-nya ditentukan, di-agree dengan klien, which is ini sangat consulting, intended to add value and improve organization governance, risk management and control process, ya. Lalu internal auditor, without internal auditor assuming management responsibility. Kalau saya tanya ke Bapak dan Ibu, persepsi baca ini gimana nih ceritanya? Kalau saya nih baca definisi ini, saya bilang ini internal auditor takut amat sih, penakut bener. Kenapa? Belum kita udah batasin semuanya.
Ya, takut itu bagus karena dengan takut itu kita bisa menghindari hal yang nggak baik. Tapi risk avoidance itu yang nggak pas. Tapi anyway, kita ke kanan dulu nih. Ya, assurance based consulting. Nah ini saya ambil dari My Free Glossary, maksudnya glossary saya sendiri gitu ya. Ini masih memakai definisi dari IAE. Perbedaannya hanya di kuningin itu aja. Jadi walaupun internal audit itu bebas untuk memberikan consulting, tapi dasarnya ada. Dasarnya adalah isu-isu yang di-risk, yang kita kemukakan selama kita melakukan audit. Jadi bukan asal ngasih consulting, enggak. Kita melakukan audit, kita keluar rekomendasi. Nah, rekomendasi itulah beberapa kita pilih yang sulit sekali dikerjakan, yang barang baru, yang mengharuskan harus satu perusahaan kerja. Nah, itu yang kita lakukan sebagai internal audit. Kita masuk di consulting seperti itu. Nah, kemudian tadi masalah takut tadi. Oke, kita takut soal kok internal audit consultingnya cuma dibatasin sih yang terkait dengan governance, risk management sama control. Ntar dulu. Mungkin kita menafsirkan ini agak sedikit terlalu sempit. Ya, kalau kita lihat ini katanya, kalau saya bilang ini pas banget ini, governance, risk management, ya, dan control. Kita mungkin di otak kita itu kita cuma bicara soal bisnis proses, ya itu salah satunya. Tapi bukan cuma itu. Kalau kita bicara revenue, oke, governance dan revenue, artinya apa? Kalau perusahaan lagi susah, revenue-nya jeblok, kira-kira kita secara governance revenue apa? Udah pasti itu salah governance-nya. Karena kita harus revenue itu tumbuh, bukan tumbuhnya ke atas, bukan ke bawah, gitu ya. Jadi kalau internal audit nggak melakukan apa-apa, ini udah salah. Jadi kita tidak bisa hanya bicara proses, tapi kita bicara lebih luas nih. Otak kita, mindset kita harus taruh di yang lebih luas. Risk management tadi, Pertamina hari ini ada di titik transisi. Titik transisi yang tidak mengenakan karena adanya electric vehicle, adanya kendaraan listrik. Worst case ya, di tahun 2030, 7 tahun dari sekarang, itu di jalanan akan ada 100 juta motor listrik dan 15 juta mobil listrik. Kalau kita konversi ke revenue, bisa jadi worst case-nya setengah dari jualan BBM kita udah nggak laku. Artinya secara risk management, Pertamina itu terekspos. Exposure-nya luar biasa, 50% revenue bakalan hilang. Internal audit mesti ngapain? Kalau kita cuma ngomong teori, kita cuma ngomong bisnis proses, nggak akan kemana-mana. Kita harus bantu perusahaan ini. Nah, ini yang saya harapkan juga kawan-kawan di perusahaan yang lain melakukan yang sama. Ya, kontrol. Nah, ini tali tiga uang. Ada risk, pasti ada kontrol. Ya kan? Nah, itulah. Jadi governance, risk, control. Menurut saya kita harus sikapi itu dengan mindset yang lebih luas. Tidak hanya sekedar fokus ke proses, tapi kita bicara secara organisasi, secara perusahaan. Apa yang menjadi masalah utama perusahaan, itulah yang kita attack. Ya. Oke. Nah, kita bicara lagi assurance based consulting. Lalu apa sih outcome-nya, hasil yang diharapkan? Oke, ini saya ada dua case study yang ingin saya sampaikan di sini. Ini real ya. Pertama saya bicara cost per unit dulu. Jadi di tahun 2020 beberapa audit kita itu mengindikasikan bahwa cost per unit di beberapa unit usaha kita itu lebih tinggi dari benchmark. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita cuma ngomong doang, dan pada saat itu yang biasa dilakukan adalah cost cutting. Cost cutting itu tidak menyelesaikan masalah, karena biasanya kalau kita melakukan cost cutting, 20-30% dari cost kita cut, yang terjadi outputnya itu juga akan berkurang. Atau malah lebih parah lagi, supaya tahun ini tercapai, cost-nya dipindahkan ke tahun depan. Padahal udah kejadian tahun ini, lebih parah lagi. Secara accounting salah, secara pertanggungjawaban operasi juga salah. Jadi waktu itu kami usulkan ke direksi, oke, kami pegang cost optimization. Ini nanti waktu panel session bisa lebih dieksplor lagi ya. Jadi konsep yang kita lihat di sana, pertama kali kita lihat adalah cost per unit dari operasi kita itu at least harus setara dengan national oil company yang lain, at least.
Ya, kalau nggak bisa, ya lebih tinggi. Harus ada penjelasannya. Kenapa? Karena memang operasi di Indonesia dengan operasi di luar negeri mungkin berbeda. Cost of doing business di Indonesia mungkin berbeda dengan cost of doing business di negara yang lain. Nah, ini kita harus masuk item per item. Nah, ini tadi yang Pak PTP sebutkan, bahwa dari effort itu muncullah angka-angka, tapi nanti bisa dieksplor lagi bagaimana cara mengerjakannya dan bagaimana kita menjaga kita internal audit tetap sebagai internal auditor, bukan sebagai manajemen. Ya, jadi cost per unit. Nah, kalau kembali lagi juga ke tadi, governance dari cost, risk management dari cost, control dari cost, kita masuk ke situ, rasanya ini pas. Kita tidak hanya ngomong doang, kita tidak hanya benerin SOP, ya, tetapi kita bicara program. Tim internal audit bisa membantu mengusulkan, merekomendasikan ke manajemen, ini loh program-program yang bagus untuk diterapkan. Ya, karena nanti ada di panel, saya nggak akan bicara lebih banyak di sini. Oke, yang kedua, contoh kedua, ini ketua timnya ada di sini nih. Kita melakukan audit terhadap proses investasi kita. Kita itu Pertamina itu banyak melakukan effort untuk akuisisi perusahaan-perusahaan di luar negeri. Jadi untuk yang belum tahu, Pertamina ini sudah menjadi global company. Jadi hari ini operasi kita itu boleh dibilang sudah ada di beberapa benua. Ya, jadi mulai dari yang dekat di negara tangga kita, Malaysia, Australia, kemudian sampai yang jauh-jauh di Afrika sono, di Aljazair, bahkan di Irak, Venezuela akan segera masuk lagi. Di Perancis kita juga ada anak perusahaan, Jepang, ya. Kita sudah menjadi perusahaan global. Dan itu kalau secara internal audit itu menciptakan resiko sendiri juga, kita harus kontrolnya. Nah, tapi fokus ke sini ceritanya. Jadi pada saat kita melakukan effort akuisisi ini, kita sudah ngabisin tenaga, ngabisin resources untuk melakukan akuisisi. Ternyata banyak yang fail. Failnya itu kenapa? Sebagian besar angkanya nggak masuk. Jadi pada saat kita memberikan offering kepada pemilik yang perusahaan yang kita mau akuisisi, angkanya terlalu jauh dari yang seharusnya. Menurut mereka, ya saya bilang wajar. Kalau kita akuisisi perusahaan sakit, ya kan pemiliknya pasti pengen lepas secepat-cepatnya. Jadi angka berapapun untung buat dia. Tapi begitu kita pengen akuisisi perusahaan bagus, logikanya yang punya nggak mau ngelepas, ya. Jadi memang kita harus memberikan premium di sana. Nah, hubungannya apa ini? Nah, di Pertamina itu, ya ini juga kayaknya mirip-mirip dengan BUMN yang lain. Pada saat kita menentukan hurdle rate ini angka yang kita pakai, ya. Ini angka gabungan dari buat kawan-kawan yang belum pernah dengar. Saya yakin semuanya pernah dengar dan lebih pintar dari saya gitu ya. Tapi saya ulang dikit nih. Jadi hurdle rate kita itu disusun dari 3 komponen sebetulnya. Komponen pertama itu adalah cost of debt. Cost of debt itu tinggal dirata-ratakan. Ya, jadi Pertamina Group misalnya cost of debt-nya anggaplah misalnya di bawah 4% hari ini. Oke, di bawah 4%. Nah, begitu come to cost of capital ini dihitungnya tinggi banget. Bisa 12%, 13%. Kalau ini di perusahaan swasta, gampang. Bisa kejadian. Kenapa? Karena ini fokusnya adalah gimana cara ngitung kalau kita punya duit sendiri, punya duit equity, ini kalau saya mau investasikan di satu tempat, ya pembandingnya adalah kalau saya investasi ke tempat lain dapatnya berapa. Nah, unfortunately kalau di BUMN itu investasi nggak mudah. Kita punya duit nganggur 1 triliun, mau taruh mana? Nggak bisa kita main beli saham, beli yang lain-lain atau taruh di pasar uang yang berisiko tinggi, nggak bisa. Governance-nya tidak memperbolehkan itu. Paling kita taruh di perbankan. Kita tahu angkanya kecil banget. Nah, pada saat kita melakukan akuisisi dengan cost of capital yang tinggi banget seperti itu, cost of equity tinggi banget, hurdle rate-nya menjadi tidak masuk akal. Nah, itu yang menyebabkan akuisisi kita, salah satu faktornya ini menyebabkan kita tidak kompetitif waktu ngitung. Ya, nah, ini bagian yang kita sampaikan ke manajemen, coba direview deh. Ya. Nah, bukan kita mutusin, ya, tapi ini adalah bagian yang kita bisa sampaikan dan kita bantu. Kita bisa mainkan konsultasi dan kita udah lakukan. Ya. Oke.
Nah, oke. Itu tadi contoh yang reguler. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita pengen ambil posisi strategik, internal audit pengen ngambil posisi strategik di perusahaan, apa yang harus kita lakukan? Kita waktu melakukan consulting harus go beyond regular assurance boundaries. Jadi batas-batas assurance itu bagusnya kita lewatin, ya tetap dengan safety guard yang kita punya, dan fokusnya adalah ke business breakthrough. Jadi memberikan solusi kepada perusahaan, ya, kepada manajemen, sesuatu yang mungkin sudah dipikirkan tapi nggak jalan-jalan. Nah, ini di sini saya kasih contoh 3 case study. Yang pertama, green energy case study. Jadi hari-hari ini itu kita di seluruh dunia orang berbicara tentang green energy. Nah, ini relate dengan cerita saya tadi bahwa 2030 ya Pertamina itu akan kehilangan sebagian revenue-nya cukup signifikan. Nah, penggantinya dari mana? Kalau saya boleh cerita dikit, pengganti utamanya kita akan convert BBM itu menjadi produk petrochemical. Tapi namanya produk petrochemical tetap bukan green energy, bukan. Ya, tapi kita mengarah kepada hanya pemanfaatan ulang dari produk-produk karbon. Nah, saya rasa Bapak dan Ibu di sini cukup tahu tentang solar P30. Ada yang belum tahu P30? Udah, berarti tahu semua ya. Jadi P30 itu solar kita itu dicampur ya. Jadi komposisinya 70% adalah solar beneran ya dari produk hidrokarbon. 30%-nya itu adalah produk nabati. Sekarang ini kita pakai FAME. FAME itu adalah derivatif dari CPO. CPO itu produk dari sawit, ya, dan itu salah satu yang menurut saya menyebabkan harga minyak goreng kita naik 2 kali lipat, gitu ya. Karena produknya sebagian besar dipakai untuk bahan bakar. Nah, kalau kita lihat sejarah ya, by history di seluruh dunia, pada saat kita perusahaan itu mengkonversi atau pemerintah mengkonversi produk yang ada di dalam di dalam supply chain makanan menjadi bahan bakar, itu doesn't work. Susah untuk, pasti dampaknya luar biasa, dan ini sudah kejadian. Nah, jadi yang ingin kita lakukan ya salah satunya adalah kita harus cari cara lain nih, solusi untuk perusahaan. Nah, salah satunya mungkin kita bisa go to etanol dan metanol. Oke, jadi ini sebenarnya fokusnya ke sana. 30% baju produk tadi, instead of kita menggunakan bahan baku minyak goreng, ya kita pakai aja metanol, etanol. Nah, itu diproduksi dari mana? Yang pertama, ini adalah kita lagi berusaha keras untuk membuat produk biomass. Jadi dari bambu. Ya, jadi bambu itu kalau kita sebagai tanaman, ini tanaman yang luar biasa. Bambu itu bisa tumbuh di hampir semua jenis tanah, termasuk tanah-tanah kritis, tanah-tanah terdegradasi. Kemudian kedua, ya, secara massa dagingnya itu dibanding dengan kayu-kayu yang lain, ini paling top nih. Kadar airnya juga kecil banget, cuman antara 8% sampai 12% kadar airnya. Jadi ngeringnya juga gampang, ya. Ketiga, tumbuhnya cepat banget. Jadi kalau dalam 3 tahun kita nanam satu, itu mungkin dalam 3 tahun udah jadi 36 biji satu rumpun. Dan ada lagi lebih hebat, kalau kita nanam jati, sekali nanam jati, berapa puluh tahun kemudian kita baru panen, potong, kita harus nanam lagi dari kecil. Ini enggak. Tanaman bambu itu baru mati itu nanti di siklus 100 sampai 120 tahun. Jadi kalau saya nanam hari ini, nanti akan nanam kembali itu mungkin cucu saya itu. Ya. Jadi ini luar biasa sebagai produk yang akan kita manfaatkan untuk biomass. Nah,
Produk biomass dari bambu ini, anggaplah kita misalnya kita bikin perkebunan bambu 1 juta hektar. Itu kira-kira kalau kita convert ke revenue, kalau kita jadikan wood chip itu dipakai untuk dibakar di pembangkit atau digasifikasi untuk menggerakkan pembangkit listrik. Itu nilainya kurang lebih 15 miliar dolar, Bapak dan Ibu sekalian. Dan 1 juta hektar itu nggak banyak kalau kita berkaca kepada perkebunan sawit, ya. Nah, ini salah satu yang kami sedang inisiasi. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi dampak sosialnya juga luar biasa. Karena dari setiap 100 hektar perkebunan bambu, ya, kita akan terpaksa punya karyawan itu 70 orang. Jadi kalau 100.000 hektar aja ada 70.000 orang yang kerja di sini. Artinya dampak sosialnya pembukaan lapangan kerja luar biasa. 1 juta ya kalian 10 lagi. 700.000 orang akan kerja di sini. Dampak sosial luar biasa, dampak revenue oke. Nah, plus tadi itu kita bisa convert biomass-nya itu untuk dikonversi menjadi metanol. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar diagram mesin. Ini bukan mesin abal-abal, Bapak dan Ibu. Jadi mesin ini sudah ada, dibuat oleh MIT. Jadi MIT, Massachusetts Information Technology Institute, ya, itu dia memiliki satu arm namanya MIT Energy Initiative. Banyak sekali profesor-profesor yang kerja di sana, mereka membuat riset-riset dan yang langsung dikomersilkan. Nah, jadi cerita yang alat ini adalah alat aslinya, alat ini pesanan dari Department of Defense-nya US untuk mengolah limbah nuklir. Ya, jadi ini menggunakan teknologi fusion energy yang kita saya juga baru belajar fusion energy itu kayak apa gitu ya. Tapi ini menggunakan pemanfaatan dari teknologi fusion. Konsepnya apa? Dia bisa mengolah apapun dimasukkan ke mesin ini, dia convert menjadi syngas, menjadi metanol, etanol, plus kalau misalnya di bawahnya itu bisa menghasilkan juga produk-produk yang recyclable. Jadi di sini kalau kita terapkan untuk mengolah sampah kota. Kalau kita ngolah sampah kota, itu sampah apa saja masukin ke dalam, nggak perlu dipilah dulu, ya, itu langsung bisa menghasilkan. Ujungnya nanti di paling bawah, ya, kalau kita lihat diagramnya, itu recycle-nya, misalnya logam, kaca, dan lain sebagainya, itu bisa keluar di paling bawah. Ini mesin, kenapa saya sangat impress, ya? Karena di tahun 2015, waktu itu saya masih jadi entrepreneur. Salah satu hal yang kami kerjakan saat itu adalah renewable energy. Ya, jadi kita fokus salah satunya adalah ke waste to energy. Jadi ngolah sampah kota menjadi energi listrik. Nah, saat itu kita pentoknya banyak nih. Kalau Indonesia dari beberapa tahun yang lalu Pak Jokowi kan menyampaikan mengolah sampah jadi listrik itu mandatori. Tapi faktanya di lapangan, ya, satu, mentoknya susah untuk bicara dengan PLN karena PLN pun sudah kelebihan pasokan. Jadi dan kalau mau beli dari renewable energy kayak gini itu pasti lebih mahal. Kalau buat PLN nggak ada untungnya juga sebetulnya. Ya, itu pertama. Kedua, pengolahan sampah itu mohon maaf nih, sebagian besar itu mafia. Ya, jadi ini saya alamin sendiri. Saya udah berkeliling, ketemu dengan beberapa bupati, beberapa wali kota, beberapa gubernur, ya. Ini susah sekali untuk bisa memindahkan pengolahan sampah. Padahal saat itu kami come up dengan konsep tidak ada tipping fee. Kita siapkan semuanya, kami yang invest. Yang paling penting, Pemda itu buang sampahnya tempat kita sekian ton setiap hari. Hanya itu aja. Itu pun nggak jalan. Ya, nah, kalau ini kita lakukan, kita tidak akan jadikan ini lagi jadi energi, tetapi langsung jadi bahan cair, metanol, etanol. Dan ini otomatis akan meng-cut salah satu hasil tadi yang dengan PLN. Nah, tinggal kita fokus ke Pemda. Mudah-mudahan saya sih berharap, ya, Pertamina ada di posisi yang bagus untuk bisa menginisiat ini. Karena nanti metanolnya off-taker-nya langsung kita. Langsung Pertamina, langsung dipakai untuk sebagai pengganti B30 tadi. Salah satu contohnya. Oke.
Nah, yang di atasnya itu adalah flare gas to metanol. Jadi kalau di operational di rig-rig kita ya, di rig-rig Pertamina itu pada saat kita ngebor sumur untuk minyak itu biasanya keluar gas juga ya, ada gas juga keluar. Nah, banyak dari gas itu tidak bisa kita olah karena either jumlahnya terlalu kecil, biasanya karena itu ya, atau karena sebab yang lain. Jadi cuma dibakar saja. Jadi kalau Bapak dan Ibu googling cari flare gas itu pasti keluar kayak cerobong asap, di atasnya ada apinya. Nah, itulah disebut flare gas. Itu cuma dibuang saja ya. Dan pada saat dibuang secara karbon ya, itu menyumbangkan polusi karbon yang sangat luar biasa. Nah, di MIT, ini kembali ke cerita MIT lagi, mereka udah punya teknologi nih untuk ngolah flare gas ya. Jadi tadi itu kalau flare gas itu kenapa susah diolah? Salah satunya karena dia butuh volume yang gede. Mesinnya juga mesti gede. Nah, mereka udah ketemu mesin yang kecil ya, yang bisa ngolah dalam jumlah kecil. Jadi ini mungkin bisa menjadi masa depan juga untuk kita terutama di kawan-kawan yang bergerak di energi ya. Nah, ini sesuatu yang internal audit definitely bisa bantu untuk menginisiasi. Ya. Nah, ini salah 3 yang saya ingin ceritakan pagi ini. Nah, oke. Nah, berikutnya kita ngobrol dikit tentang masalah konflik of interest yang mungkin terjadi. Nah, ini bagian dari ketakutan tadi yang ada di standar ya. Itu betul. Jadi walaupun takut, itu betul. Karena memang fungsi internal audit pada saat sudah mengerjakan consulting, apalagi gridnya itu cukup dalam ya, itu tidak bisa dipungkiri pasti kita mengalami konflik of interest. Artinya apa? Ya udah, kita ambil measurement, kita ambil langkah, ada 2 kemungkinan nih, 3 kemungkinan malah sebetulnya. Yang pertama, kita bikin Chinese wall antara tim consulting di internal audit dengan tim audit. Nah, ini kami lakukan di Pertamina. Jadi ada tim revenue assurance yang fokus kepada consulting, ada tim audit di luar itu. Ini divisi yang terpisah. Jadi kawan-kawan ini kalau nanti one day mau ngaudit lagi, kita akan lihat satu persatu orangnya. Jadi kalau dia fokus di satu jenis consulting tertentu, 1 tahun atau 2 tahun nggak boleh ngaudit itu dulu. Ya. Nah, cara paling gampang sebetulnya, dan ini ditempuh juga, kalau kita ada consulting yang kecil-kecil sifatnya, ya sudah, kita hanya provide rekomendasi. Di dalam rekomendasi kita, suratnya kita tulis bahwa ini adalah rekomendasi, tidak terserah manajemen, bebas untuk menentukan, ya, dan kemenangan untuk ngambil keputusan itu ada di manajemen. Itu yang paling gampang, cara paling gampang sebetulnya. Ya. Tetapi kalau cara kayak gitu, itu saya bilang gini, mohon maaf, kita di internal audit terasa betul bahwa ketakutan kita dalam menjalankan consulting. Jadi itu kita lakukan oke, tapi untuk hal yang lebih besar, ya udah bikin Chinese wall aja. Nah, ini mungkin kawan-kawan punya ide-ide yang lain yang lebih bagus, tapi saya pikir internal audit hari ini berbeda dengan internal audit 10-20 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu, kita itu benar-benar hanya fokus nyari masalah. Hari ini nggak boleh. Tugas kita adalah menyelesaikan masalah. Ya, memang dalam audit pasti ketemu masalah. Tapi tugas kita juga untuk membantu manajemen menyelesaikan masalah. Ya. Oke. Nah, terakhir. Bagaimana cara kita mengatur waktu untuk consulting? Nah, kalau kita amati nih ya, selama 3 tahun saya memegang internal audit Pertamina, itu jumlah jam consulting itu theoretically itu naik terus, trennya naik terus. Dan memang secara bisnis itu menurut saya itu yang seharusnya. Nah, lalu gimana cara kita memberikan assurance? Nah, ini very fortunate, kita sudah ada yang membuat konsep combined assurance. Jadi combined assurance ini konsepnya adalah kita di dalam perusahaan itu kan ada first line, ada second line, ada third line. Internal audit itu ada di third line. Fourth line-nya itu nanti ada di external auditor. Nah, itu kita coba petakan. Kalau memang
secara pemetaan itu assurance levelnya itu sudah cukup dilakukan oleh first line, second line, third line nggak perlu masuk, nggak perlu lagi. Kita cukup kalaupun masuk meyakinkan bahwa third line dan second line itu sudah mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Artinya apa? Kita punya waktu yang kita bisa sisihkan untuk melakukan consulting yang jauh lebih bermanfaat untuk perusahaan. Ini tahun ini kami akan melakukan ini. Kita coba petakan ulang semuanya. Jadi harapannya nanti jam kita kalau memang assurance levelnya sudah oke, sudah cukup, internal audit nggak usah masuk. Ngapain? Kita cuma ngulang-ngulang kerjaan saja, nggak perlu. Malah kalau untuk yang sudah eksesif ya, ini contoh saya ambil contoh yang eksesif, misalnya kayak merger and acquisition. M&A itu biasanya melototi semua orang di perusahaan, plus external audit itu juga melototin. Buat apa lagi kita masuk? Nggak perlu. Cukup kita monitor bahwa proses melototin itu sudah dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ya, nah waktunya kita pakai, kita pindahkan untuk consulting. Ini salah satu ide ya. Monggo kalau misalnya yang lain punya ide, kita bisa share mesti seperti apa. Oke, sorry ini yang terakhir kedua. Masih ada satu lagi ya. Oke, apa dampak kita melakukan assurance based consulting? Nah, ini dampak nyata, nggak dibuat-buat ya. Kita merasa bahwa manajemen lebih accept internal audit. Manajemen lebih happy dengan keberadaan internal audit. Walaupun di titik-titik tertentu internal audit jadi kelebihan pekerjaan Bapak dan Ibu. Ini mesti sadarin ya. Pada saat manajemen happy dengan internal audit, banyak pekerjaan yang akan diberikan kepada internal audit. Jadi ini terserah kita nganggap itu sebagai dampak positif dan negatif. Kalau saya ngelihatnya dampak positif. Karena dengan cara itu artinya keberadaan internal audit itu benar-benar direcognize, diakuin ya, dan dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat dari internal audit stakeholder survey result yang kita lakukan selama 3 tahun berturut-turut ya. 2020 itu nilainya 401. Itu dari skala Likert 5. Tahun berikutnya dapat 409 dan berikutnya lagi 422, 13 poin naiknya. Dari sini terlihat. Ini yang memberikan nilai ini adalah seluruh direksi, seluruh board of director dan seluruh komisaris. Jadi artinya saya tadi pagi cukup happy, sangat happy. Pak BTP ternyata meng-acknowledge yang kami kerjakan. Jadi saya terima kasih sekali kepada seluruh jajaran internal audit Pertamina Group yang sudah kerja keras ya untuk mewujudkan ini. Ya. Dan angka ini adalah bukti nyata bahwa apa yang kita lakukan ya bukan asal. Artinya memang betul ada korelasi positif antara kenaikan jumlah assurance based consulting yang kita lakukan dengan persepsi positif dari stakeholder kita. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah memberikan perhatian selama presentasi saya ini, dan mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.